A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna min ahli ibadikas salihin. Allahumma alhimna ilman na'lamu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita di pagi hari yang penuh barokah ini, kembali kita mengawali acara ini dengan sepenuh hati memohon kepada Allah, semoga Allah menganugerahkan hati yang lapang, hati yang bening, bersih, serta hati yang tulus dan ikhlas, agar dapat bersama-sama kita mengawali acara ini dengan sepenuh hati, menyampaikan puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia, tidak terhingga banyaknya yang telah Allah anugerahkan untuk kita semua. Alhamdulillah, pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah kita semuanya diberikan lagi kesempatan untuk terus dapat melanjutkan perjalanan kehidupan di alam dunia yang sangat fana ini. Betapa sesungguhnya Bapak dan Ibu, kalau misalnya kita memperhatikan di dalam Al-Quran, banyak sekali Allah menyampaikan pesan dan peringatan kepada kita semuanya atas apa yang diungkapkan oleh mereka yang telah kembali kepada Allah, dan bagi sebagian dari mereka yang telah kembali kepada Allah dan banyak sekali melakukan perbuatan yang tidak Allah sukai di dalam perjalanan kehidupannya, berharap dan memohon agar kalau bisa dikembalikan sehari saja dalam kehidupan di alam dunia ini, agar mereka bisa berbuat baik di dalam perjalanan kehidupannya. Nah, bersyukur Bapak dan Ibu, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat melanjutkan perjalanan kehidupan kita ini, sehingga sesungguhnya atas apa yang Allah peringatkan di dalam ayat-ayat itu sepatutnya pula menjadi itibar bagi kita semuanya, bahwa selain kita pun bermohon kepada Allah, jangan sampai nanti ketika kita telah dipanggil pulang kepada Allah, terus muncul rasa sesal yang luar biasa. Maka bersama-sama kita mengisi hari-hari kita ke depan ini, hari-hari untuk dimana kita bisa menyiapkan diri sebaik-baiknya. Tanpa terlalu banyak menoleh kiri dan kanan, melihat kita ke dalam diri kita sendiri, apa yang sudah kita lakukan dan apa yang harus kita persiapkan sesungguhnya. Dikarenakan pada akhirnya ketika nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada lagi keluarga, sahabat, kerabat yang bisa menolong kita, melainkan setiap diri kita akan berjuang untuk diri kita sendiri. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di dalam rasa syukur yang kita hantarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita memohon kepada Allah bahwa bukan hanya sekedar kita menyadari dan mensyukuri secara lisan semata, namun bagaimana sesungguhnya ekspresi rasa syukur yang kita berikan kepada Allah. Sebagaimana halnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita boleh jadi misalnya pulang dari sebuah bepergian, dan kemudian kita membawakan sesuatu untuk orang-orang yang kita cintai, dan kemudian kita berikan kepadanya, maka tentunya kita akan mendengarkan ucapan terima kasih. Namun kita bisa melihat juga bahwa bagaimana seseorang itu menggunakan atas sesuatu yang kita berikan itu. Boleh jadi kemudian kita akan bahagia sekali ketika mendapati bahwa bagaimana sesuatu yang kita berikan itu terasa bermanfaat sekali bagi yang bersangkutan, sehingga kita pun menjadi damai karenanya. Sebagaimana halnya yang pernah saya rasakan sendiri Bapak dan Ibu, bahwa suatu ketika saya masih bekerja di Aceh dahulu,
Ada seorang sahabat saya, dan ketika dalam sebuah bepergian, kemudian tanpa sepengetahuan saya, rupanya dia sudah membicarakan kepada tukang jahit itu bahwa saya pun akan dijahitkan pakaian olehnya. Dan itu suatu hal yang kejutan yang luar biasa sekali buat saya. Ketika saya menemani beliau untuk mengukur baju itu. Dan ternyata apa yang terjadi Bapak dan Ibu, bahwa betul saya dibuatkan sebuah kemeja ketika itu. Dan kemudian setiap kali saya mengenakan kemeja itu, saya selalu ingat akan beliau. Dan kemudian ketika sahabat saya mendapati bahwa baju itu saya gunakan terus-menerus, maka dia happy sekali. Ketika dia mengatakan, saya tidak mengira bahwa kamu menggunakan baju ini, Hasan, dia bilang gitu kan. Dan lama sekali Bapak dan Ibu saya mengenakan dan menggunakan baju beliau itu sampai dengan terjadi transformasi, terjadi perubahan yang luar biasa, nah sehingga tidak mencukupi lagi baju itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya apa yang Allah hadirkan di dalam diri kita, di dalam menyikapi atas apa yang berlaku di dalam kehidupan ini, Allah memberikan contoh bagi kita. Maka begitu juga sesungguhnya ketika Allah mengamanahkan umur, Allah mengamanahkan kesehatan, dan Allah mengamanahkan berbagai hal di dalam kehidupan kita. Kemampuan kita dalam melihat, kemampuan kita dalam berbicara, kemampuan kita dalam mendengar, kemampuan kita di dalam melangkah, ataupun ilmu pengetahuan dan hal-hal lainnya yang Allah amanahkan di dalam kehidupan ini. Maka sesungguhnya yang terbaik adalah penyikapannya. Itulah yang Allah mintakan dari kita. Allah akan melihat bahwa bagaimana cara kita memberikan penyikapan terbaik atas segala sesuatu yang Allah berikan itu. Maka bisa jadi kita memperhatikan kehidupan kita dalam keseharian kita. Selama 24 jam itu kita inventarisir. Sesekali kita bisa menginventarisasinya. Bahwa dari jam ke jam itu apa saja yang kita lakukan. Dan boleh jadi kita bisa menuliskan juga apa yang kita alami dan kita rasakan dalam sepanjang hari itu sendiri. Bagaimana kita mengawali hari dan bagaimana pula kita menutup hari kita. Bagaimana cara kita mengawali hari kita. Dan bagaimana pula kita menutup hari kita. Apakah hari kita diakhiri, ditutup dengan kalimah-kalimah thayyibah, dengan kita mendengarkan lantunan-lantunan ayat suci, atau boleh jadi kita menjadikan sesuatu yang selama ini menjadi hobi kita sebagai penghantar tidur kita. Saya teringat sekali Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Allah berikan anugerah yang luar biasa ketika saya bisa menjalin silaturahim dengan begitu baiknya dengan almarhum Syekh Ali Jabir ketika itu. Maka salah satu nasihat beliau bahwa yang harus kita waspadai adalah bagaimana kita menghantarkan tidur kita. Dikarenakan tidak ada seorang pun yang mengetahui apakah ketika kita tertidur itu kita akan dibangunkan kembali oleh Allah, ataukah boleh jadi dalam tidur itu kita akan terus berlanjut ketika ruh kita yang berada dalam genggaman Allah tidak dikembalikan kepada kita semuanya. Maka sepatutnya ketika kita mengawali tidur itu bukan hanya kita dengan menyampaikan doa, tetapi kita melakukan segala sesuatu yang akan membuat seandainya kita kembali kepada Allah dalam tidur itu, maka apa-apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang kita syukuri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya ingat sekali ketika almarhum Syekh Ali Jabir menyampaikan bahwa sepatutnya sebelum tidur itu kita dengarkan atau kita baca lantunan ayat suci Al-Quran. Dan boleh jadi ketika kita mendengarkannya, kita terlelap dalam tidur itu, maka insya Allah tidur kita dihantarkan dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Namun boleh jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ada di antara kita, saya ataupun siapapun yang berada dalam forum ini, boleh jadi kita menghantarkan tidur kita. Boleh jadi dengan hobi kita. Boleh jadi kita setel sesuatu, ataukah film-film drama dan sebagainya. Yang boleh jadi merupakan bagian dari kehidupan kita semuanya. Dan tentunya tidak ada seorang pun yang bisa menyalahkan akan hobi itu, namun sepatutnya hal ini menjadi pengingat pada setiap diri dan pribadi kita bahwa ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita berharap dan menginginkan agar kita dihantarkan dengan sebaik-baiknya. Namun sebelum kita mendapati bahwa bagaimana sesungguhnya ketika kita kembali kepada Allah, apakah kita dihantarkan dengan baik atau tidaknya, maka tentunya yang sepatutnya adalah kita mengawali dengan diri kita sendiri. Seandainya bahwa tidur itu adalah tidur terakhir kita di alam dunia ini, maka kita sudah menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya, dengan memberikan penghantaran terbaik pula, termasuk di dalamnya adalah dengan cara melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, ataupun segala sesuatu yang kita baca dan kita lakukan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dikarenakan boleh jadi sering kita mengalami Bapak dan Ibu atas apa yang kita lakukan begitu intensnya. Dan bahkan boleh jadi sampai terbawa di dalam tidur kita. Dan boleh jadi sesungguhnya apabila kita tidak selektif di dalam memilih apa yang menjadi bagian dari yang selalu kita firsa, dari sesuatu yang kita tonton, bahwa kita tidak menyadari bahwa hal itu sesungguhnya bukan hanya sekedar hobi semata, namun tidak kita sadari bahwa sesungguhnya boleh jadi sesuatu yang kita tonton itu akan menjadi pesan dan kemudian tertinggal di alam bawah sadar kita. Sehingga nilai-nilai yang terus diulang-ulang diucapkan dan dilakukan, apalagi dipertontonkan, boleh jadi tidak disadari sudah menjadi pesan dan kemudian menjadi bagian pula dari warna karakter kita ataupun ucapan kita, sikap dan perilaku kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita dapat menyikapi nikmat hidup yang Allah berikan kepada kita semuanya 24 jam dalam sehari itu. Ketika kita inventarisasi, kita bisa melihat bahwa sesungguhnya bagaimana kualitas dan cara kita menjalani kehidupan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, boleh jadi Bapak dan Ibu kalau saatnya kita merasakan kegalauan ataupun ketidaktenangan di dalam kehidupan ini, maka sebelum kita mencari penyebabnya melalui apa-apa yang berada di kiri dan kanan kita, lebih baik kita menelisik ke dalam diri kita dan apa sesungguhnya yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka sesungguhnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semuanya, "Wa ma dzalamahumullah walakin anfusahum yadzlimun." Bukan Allah yang menzalimi kita, tetapi kita sendirilah yang seringkali disadari atau tidak disadari menzalimi diri kita sendiri. Apabila Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, berhati-hati bahwa kita hanya menikmati asupan-asupan yang halalan thayyibah, maka tentunya yang dimaksudkan dengan asupan itu bukan hanya sekedar asupan secara fisik berupa makan dan minuman yang melalui mulut kepala kita, tetapi yang harus lebih berhati-hati kita adalah segala sesuatu yang disadari atau tidak disadari menjadi asupan di dalam pikiran kita dan kemudian mengendap di alam bawah sadar kita melalui apa yang kita lihat, melalui apa yang kita dengar di dalam kehidupan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati, membimbing dan meridhoi perjalanan kehidupan kita. Dan semoga pula Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah dalam rasa syukur yang kita hantarkan kepada Allah melalui kegiatan yang Allah berikan di dalam kita menelusuri setiap huruf kata dan ayat yang kita jalani selama beratus-ratus hari ini. Semoga bukan hanya tinggi kuantitasnya bahwa sudah beratus-ratus hari yang telah kita jalani, namun kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling utama adalah bagaimana kita mendapatkan kualitas yang baik di dalam kita mengikuti dan melaksanakan kegiatan secara bersama-sama di dalam menelusuri setiap huruf, kata, dan ayat yang kita dapati dan kita baca setiap hari mengawali langkah-langkah kehidupan yang insya Allah kita jalani pada hari ini ataupun hari esok kita. Semoga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala meridhoi atas apa yang kita jalani ini. Semoga melalui setiap huruf, kata, dan ayat yang kita baca setiap hari ini merupakan bagian dalam setiap tarikan nafas dan langkah-langkah pertama dan utama kita mengawali langkah kehidupan yang insya Allah kita jalani hari ini sampai dengan hari di mana ketika Allah memanggil kita semuanya. Semoga ketika itu kita dipanggil dalam keadaan terbaik, diterima seluruh amal kita, diampuni segala dosa dan kesalahan kita, kembali kepada Allah tanpa rasa sesal di dalam kehidupan ini, tetapi melainkan dalam keadaan bahagia. Dan itulah sesungguhnya Allah inginkan dari kita semuanya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Bapak dan Ibu senantiasa pula kita hantarkan, sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia, paling indah dan paling elok akhlaknya. Sesungguhnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Allah telah menjadikan Rasulullah sebagai teladan utama dan pertama bagi kita semuanya di dalam kehidupan ini. Dan bahwa betapa sesungguhnya Allah telah menghadirkan keberadaan diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan merupakan penjelasan yang paling utama tentang Al-Quran itulah terdapat dalam diri Rasulullah. Maka sesungguhnya begitu pula ketika kita menghadapi permasalahan dalam kehidupan ini Bapak dan Ibu,
Selain kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka sepatutnya kita menjadikan orientasi kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sudah sepadankah sesungguhnya atas apa yang kita dapati dalam kehidupan ini dengan apa yang dihadapi oleh Rasulullah selama perjalanan kehidupannya? Dan kemudian kita bisa menata pula perjalanan kehidupan kita di dalam menyikapi dan memberikan yang terbaik terhadap apa yang kita dapat dalam kehidupan ini adalah dengan mengambil teladan bagaimana cara Rasulullah menyikapi dan mengajarkan kepada kita semuanya. Tidak perlu kita mencari referensi kiri dan kanan yang bahkan kadang-kadang menyesatkan kita semuanya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini dalam upaya dan ikhtiar kita, di dalam mengikuti dan mempelajari serta melaksanakan keteladanan yang telah dihadirkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan beberapa kali pula Bapak dan Ibu saya mendapatkan permintaan dari para peserta yang memohon agar diulang kembali membacakan bahwa sesungguhnya bagaimana dan apa yang harus kita lakukan di dalam menyiapkan pernikahan putra atau putri kita. Nah, dalam hal ini setelah saya perhatikan benar bahwa pesan-pesan mengenai apa yang sepatutnya kita hantarkan kepada putra ataupun putri kita di dalam mereka memasuki gerbang pernikahan kita. Namun sepatutnya nasihat-nasihat ini pun bisa menjadi refleksi bagi kita semuanya. Maka diriwayatkan bahwa Bapak dan Ibu di antara wasiat yang paling indah dan berharga yang terkait dengan persiapan pernikahan ini, sebagaimana diriwayatkan oleh Abdul Malik bin Umair Al-Quraisy, bahwa dia hidup pada abad kedua Hijriah, dan beliau adalah orang yang luas ilmu dan pengetahuannya. Kemudian dia meriwayatkan dari Umamah binti Haris, adalah seorang wanita yang kesohor memiliki kefasihan lisan, kehalusan bahasa, ketajaman berpikir, dan kematangan intelektualitasnya. Di mana ia memberikan nasihat kepada putrinya ketika telah berada di ambang pintu pernikahannya, melalui untayan kata-kata yang luar biasa indahnya, yang layak ditulis bahkan dengan tinta emas sekalipun. Itulah yang dikatakannya. Abdul Malik bin Umair berkata, bahwa sewaktu Auf bin Muhallim Asy-Syaibani, yaitu salah seorang tokoh Arab terpandang, akan menikahkan putrinya Ummu Iyas dengan Haris bin Amr al-Kindi, setelah mempelai putri dihias dan di make up untuk diantarkan kepada calon suaminya, maka ibunya yang tadi adalah wanita yang sangat mulia dan sangat kesohor itu bernama Umamah binti Haris menemui putrinya dan kemudian menyampaikan wasiat kepadanya dengan begitu santun dan indahnya. Wahai putriku, seandainya suatu wasiat diabaikan karena memandang bahwa seseorang telah beradab atau karena seseorang telah berketurunan mulia, niscaya engkau lebih utama untuk tidak diwasiatkan. Pesan ini diangkat sebagai peringatan bagi orang yang lalai dan sebagai bahan renungan bagi orang yang berfikir. Itulah dikatakannya. Wahai putriku, sekiranya seorang wanita tidak membutuhkan suaminya lantaran kekayaan orang tuanya dan ketergantungan kepada orang tuanya, niscaya engkau adalah orang yang paling tidak membutuhkannya. Tetapi sudah menjadi ketentuan Allah bahwa wanita diciptakan untuk laki-laki, begitupun sebaliknya laki-laki diciptakan untuk wanita. Maka dilanjutkannya pesan indah itu, Bapak dan Ibu, wahai putriku, beberapa saat lagi engkau akan meninggalkan tanah kelahiranmu dan kampung halamanmu menuju ke negeri yang asing bagimu untuk mendampingi teman hidup yang engkau belum mengenal sebelumnya. Kemudian engkau akan menjadi miliknya dan dia akan menjadi raja bagimu. Mengabdilah engkau kepadanya seperti pengabdian seorang budak, niscaya dia akan menjadi hamba sahaya bagimu. Mengabdilah engkau kepadanya seperti pengabdiannya seorang budak, niscaya dia akan menjadi hamba sahaya bagimu. Wahai putriku, ambillah dari 10 perkara yang akan menjadi bekal dan peringatan bagimu. Pertama dan kedua, dampingilah suamimu dengan penuh rasa puas dan bekali dirimu dengan banyak mendengar dan mentaatinya. Karena sesungguhnya dalam kepuasan ada ketenangan, sedangkan dengan banyak mendengar dan taat akan mendatangkan keridhaan Tuhan. Ketiga dan keempat, kuatkan kepekaanmu pada penciumannya dan cermatilah pandangan matanya, sehingga ia tidak melihat keburukan sedikit pun pada dirimu.
dan ia tidak mencium darimu, melainkan bau wangi yang paling harum. Sesungguhnya celak merupakan sesuatu yang paling baik dari apa yang ada, sedangkan minyak kasturi adalah cairan yang paling harum semerbak yang didamba oleh semua orang. Kelima dan keenam, perhatikanlah waktu-waktu makannya dan tenangkanlah waktu tidurnya, karena sesungguhnya perihnya rasa lapar menjadi nafsu bergejolak, dan ketidaknyamanan sewaktu tidur dapat mengundang amarahnya. Ketujuh dan kedelapan, jalinkan dan sambungkan hubungan baik dengan kerabat dan keluarganya, dan jagalah harta kekayaannya. Karena menjaga hartanya sebagai bukti penghargaan atas jerih payahnya, sedangkan menjalin hubungan baik dengan kerabat dan keluarga suamimu, termasuk mengurus suami yang paling baik. Kesembilan dan 10, janganlah engkau buka rahasianya, dan jangan engkau durhakai perintahnya. Karena jika engkau buka rahasianya, maka engkau tidak akan selamat dari pengkhianatannya. Dan jika engkau durhakai perintahnya, maka berarti engkau telah mendidihkan amarah dalam dadanya. Selanjutnya, wahai putriku, janganlah engkau menampakkan kegembiraan pada saat ia sedang dirundung duka, dan janganlah engkau bermuram durja saat ia sedang bahagia. Karena yang pertama merupakan kelalaian, sedangkan yang kedua dapat mengeruhkan suasana batinnya. Jadilah engkau yang paling mengagungkan dirinya, maka ia akan menjadi orang yang paling memuliakanmu. Dan jadilah engkau orang yang paling mendukungnya, niscaya engkau akan langgeng bersamanya. Ketahuilah, wahai putriku, engkau tidak akan pernah sampai pada apa yang engkau sukai dari dirinya, hingga engkau mendahulukan keinginannya daripada keinginanmu, dan kehendaknya di atas kehendakmu, terhadap segala hal yang engkau sukai dan engkau benci. Semoga Allah menganugerahkan kebaikan kepadamu dan senantiasa menjagamu. Nah, inilah ibu dan bapak yang dirahmati Allah atas apa yang kita dapati pada pagi hari ini. Padahal sebagaimana yang telah dituliskan, diriwayatkan apa yang berlaku kepada wanita yang sangat mulia ini, Umamah binti Haris, apa yang tidak didapati pada dirinya. Kekayaan mereka adalah orang yang termasuk kelompok orang yang terkaya pada masa itu. Begitupun dari sisi ilmu pengetahuan, dan begitupun pula martabat sosial dalam kehidupan masyarakatnya. Namun sama-sama kita bisa mencermati bahwa bagaimana penghantaran pesan-pesan indahnya kepada putrinya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan atas apa yang kita dapati di dalam pesan-pesan dan terutama 10 item yang disampaikan oleh tokoh wanita yang sangat mulia ini, Umamah binti Haris, dapat menjadi referensi bagi kita semuanya, baik di dalam menyampaikan pesan-pesan untuk putra dan putri kita yang akan memasuki gerbang pernikahannya, namun boleh jadi juga menjadi iktibar bagi kita semuanya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, segala keindahan yang kita dapati termasuk pada sahabat dan pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bermuara kepada keindahan teladanan yang telah dihadirkan oleh baginda Rasulullah. Maka tiada lain, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita memohon kepada Allah, semoga Allah berikan keistiqomahan tidak saja bagi kita untuk dapat mempelajari dan memahami, namun yang paling utama adalah bagaimana keistiqomahan kita dalam berjuang, berikhtiar untuk dapat mempraktekkan sepenuh hati atas apa yang telah diwariskan oleh Rasulullah untuk kita semuanya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, kalau kita kenang dan kalau kesana kita perhatikan dan kita mengingat-ingat atas apa yang kita dapati dari ayah dan ibu kita, sebagaimana halnya kita pun berharap kepada putra dan putri dan seluruh anak keturunan kita semuanya. Saya yakin Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah bahwa setiap kita memiliki kenangan yang terindah bersama ayah dan ibu kita.
Dan boleh jadi kita pun mendapatkan kenangan yang begitu jelas bahwa betapa mereka menginginkan agar segala kebaikan melekat di dalam diri kita. Dan bahwa betapa ayah dan ibu kita mendoakan untuk kita keselamatan, bukan hanya keselamatan pada perjalanan kehidupan dunia, namun betapa di hari dan usia-usia senja mereka, yang mereka lebih utamakan adalah keselamatan kita dalam kehidupan di akhirat kita. Begitupun pula boleh jadi sebagian besar di antara kita sudah menjalani usia yang boleh jadi sudah di atas 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Maka boleh jadi ini berbeda cara pandang kita ketika kita masih muda dahulu dengan apa yang kita dapati di dalam pemikiran kita sekarang ini. Boleh jadi di awal pernikahan kita dahulu ketika kita melihat dan memperhatikan anak-anak kita, maka lebih fokus ketika pada saat itu adalah bagaimana agar putra dan putri keturunan kita memiliki kualitas kesehatan yang prima, pertumbuhan yang baik. Begitupun pendidikannya. Kita akan mencari dan berupaya agar bisa memberikan pendidikan yang terbaik untuk mereka. Dan betapa bahagia dan bangganya boleh jadi ketika kita mendapati bahwa putra dan putri kita tumbuh sehat, fisiknya berkembang, dan berhasil pula boleh jadi dalam studinya. Atau dengan perjalanan waktu bangga pula ketika kita mendapati bahwa bagaimana mereka bisa mendapatkan pekerjaan ataupun menjalankan usaha dan kemudian sukses. Mereka bisa mengumpulkan materi atau mereka bisa meniti dengan baik jabatan-jabatan di dalam kehidupannya. Namun saya yakin bahwa dengan bertambahnya usia kita, ketika kita menyadari bahwa sesungguhnya setiap putra dan putri kita adalah investasi kita, maka kemudian kita mulai merenung bahwa sampai sejauh mana sesungguhnya putra-putri kita dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, semoga kita pun menjadi bagian dari putra dan putri yang bisa memenuhi harapan ayah dan ibu kita. Walaupun boleh jadi ketika mereka masih berada di seputar kita, sebelum mereka kembali kepada Allah, belum sepenuhnya atas apa yang mereka inginkan dan mereka sampaikan dalam doa kepada Allah, belum terpenuhi boleh jadi ketika itu. Namun bersyukur kita bahwa Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya. Kita berniat dan bertekad Bapak dan Ibu semoga atas segala permintaan dan doa-doa kebaikan yang dimohonkan oleh ayah dan ibu kita dalam perjalanan kehidupannya, untuk memohon kepada Allah agar putra dan putri mereka menjadi putra-putri yang soleh dan soleha. Maka mari bersama-sama kita Bapak dan Ibu, bersama-sama kita saling menguatkan, saling mendoakan semoga perjalanan kehidupan kita ke depan, Allah bimbing kita, Allah rahmati kita, agar benar-benar kita menjadi putra-putri yang soleh dan soleha bagi ayah dan ibu kita. Sebagaimana kita pun berdoa kepada Allah, semoga putra dan putri dan anak keturunan kita semuanya menjadi putra-putri yang soleh dan soleha pula. Maka kita lanjutkan tali silaturahim dengan ayah dan ibu kita. Itulah doa-doa yang kita hantarkan setiap pagi. Semoga kepada ayah dan ibu kita yang telah kembali kepada Allah, Allah terima seluruh amalnya, Allah ampuni dosa dan kesalahannya. Allah lapangkan alam kuburnya, Allah hadirkan cahaya yang menyejukkan bagi mereka. Dan semoga atas apa yang kita laksanakan setiap pagi hari ini, Allah hadirkan kebahagiaan tiada tara bagi ayah dan ibu kita di alam kuburnya. Sehingga semoga pula Bapak dan Ibu doa-doa yang dimohonkan oleh ayah dan ibu kita kepada Allah untuk kebaikan kita semuanya, Allah kabulkan dan Allah ijabahkan. Sebagaimana pula kita berdoa untuk anak dan keturunan kita semuanya. Dan semoga kita diperjumpakan dengan ayah dan ibu kita di dalam kehidupan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan terlalu singkat perjumpaan dan pertemuan kita hanya di alam dunia ini, Bapak dan Ibu. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini
Sama-sama kita merajut tali silaturahim, saling mendoakan antara satu dengan yang lainnya, Bapak dan Ibu. Apabila salah seorang saja di antara kita begitu tulus doa yang dihantarkannya, maka Allah akan ijabahkan, Allah akan kabulkan. Apalagi bila kita bisa menyatu padukan harapan dan doa kita, maka Allah akan berkahi, Allah rahmati kita semuanya. Dan semoga Allah berikan yang terbaik bahkan daripada apa yang kita minta. Pada pagi hari ini sama-sama kita mendoakan Bapak dan Ibu untuk Ibu Ami Jendri yang akan menjalani operasi matanya pada pagi hari ini. Sama-sama kita mendoakan semoga pelaksanaan operasinya dapat berjalan dengan lancar, para dokter dan seluruh timnya Allah bimbing untuk bisa memberikan dan pelayanan yang terbaiknya. Dan semoga Allah segera sehatkan dan Allah sembuhkan. Sehingga insya Allah kedua matanya bisa melihat dengan leluasa kembali. Dan semoga pula bukan hanya mata kepalanya, tetapi juga termasuk seluruh mata batinnya Allah hadirkan. Sehingga cerah mata kepalanya dan begitu juga mata batin Mbak Ami. Sehingga lebih mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Dan begitu pun sama-sama kita mendoakan untuk hal yang sama kepada saudara kita, senior kita, guru kita, Ibu Hajjah Manila Ella, yang telah berada di Jakarta untuk melaksanakan operasi katarak matanya. Sama-sama kita mendoakan pula semoga Ibu Hajjah Manila Ella yang kita mengenal beliau dengan baik, terus melaksanakan kebaikan dan menginspirasi kebaikan orang-orang berada di seputarnya. Semoga pelaksanaan operasinya bisa berjalan dengan lancar dan semoga Allah pulihkan dan Allah berikan keleluasaan Ibu Hajjah Manila Ella menjadikan mata sebagai bagian untuk terus meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membaca Al-Quran, memperhatikan seluruh fenomena alam semesta dan dapat mentadaburi dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah berikan kekuatan dan kesuksesan di dalam pelaksanaan operasinya. Dan begitu pun kepada saudara-saudara kita lainnya, Bapak dan Ibu, kepada Pak Yasmil, yang Alhamdulillah memang sudah negatif dari COVID-nya, namun masih belum pulih sepenuhnya. Sama-sama kita mendoakan semoga Pak Yasmil, sekeluarga Allah segera sehatkan, Allah pulihkan kembali kesehatannya. Dan begitu pun kepada Bapak dan Ibu lainnya yang menjadi bagian dari saudara kita di dalam peserta dalam keadaan sakit ataupun mendapatkan ujian lainnya, semoga Allah segera sehatkan dan Allah sembuhkan. Dan Alhamdulillah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa saya sendiri 3 hari yang lalu telah menjalani CT scan dikarenakan ada beberapa gejala di dada, dan kemudian 2 hari kemarin sempat kaget juga mendengar informasi yang disampaikan bahwa penyempitan sudah mencapai 82%. Dan Alhamdulillah mendengar hal yang demikian, sempat melakukan persiapan-persiapan Bapak dan Ibu, dikarenakan untuk sampai pada tahapan seperti itu sudah mesti dan wajib, sudah harus ada tindakan di dalamnya. Dan kemudian Alhamdulillah pengurusan BPJS dan lain-lainnya telah terlaksana dengan sebaik-baiknya. Namun surprise sekali tadi malam Bapak dan Ibu ketika menjumpai dokternya, ternyata informasi yang saya dengar, boleh jadi saya juga salah mendengarnya. Yang semula saya mendengar bahwa penyempitan 80% lebih sehingga harus segera diadakan tindakan itu. Ternyata tadi malam saya mendengarkan dari dokter Doni Firman, beliau adalah seorang pakar jantung, dokter ahli jantung, ternyata penyempitannya mencapai 62%. Nah, namun demikian beliau tetap menyarankan untuk segera dilakukan tindakan, yaitu dengan memasang ring dengan adanya penyempitan yang demikian agar lebih leluasa ke depannya. Nah, mohon doa restu Bapak dan Ibu semuanya, semoga Allah berikan kemudahan dan kelancaran, dan semoga pula kita semuanya yang mendapatkan ujian, Bapak dan Ibu, sejatinya kita semuanya mendapatkan ujian, bahwa sesungguhnya tidak ada sesuatu yang sia-sia dalam kehidupan ini, maka di dalam setiap apapun yang Allah hadirkan untuk kita semuanya adalah sebagai cara Allah menunjukkan kasih sayangnya kepada kita semuanya. Semoga kita lebih banyak melaksanakan iktibar dan kemudian merenung dan memperhatikan apa saja sepatutnya yang harus kita lakukan dan apa saja sesuatu yang harus kita tinggalkan dalam perjalanan kehidupan kita ke depan. Semoga Bapak dan Ibu kita semuanya, siapapun yang tengah mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa sakit ataupun ujian-ujian lainnya, yang paling utama adalah kita memohon kepada Allah agar kita diberikan keistiqomahan dalam iman dan Islam, agar kita tetap dapat memberikan penyikapan terbaik terhadap apa yang Allah berikan bagi kita semuanya. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan bacaan Al-Quran kita, di mana bersama-sama kita akan membaca nanti mulai dari ayat ke-88
dari surah ke-17, surah Al-Isra atau Bani Israel, dan insya Allah nanti kita akan melanjutkan sampai dengan ayat ke-93. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita semuanya, dan semoga pula melalui setiap huruf, kata, dan ayat yang kita baca di pagi hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rahmat, barakah, dan hidayahnya untuk kita semuanya. Dan acara beranda kita pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu, akan diisi nanti oleh Dr. Taufik Indrajaya. Beliau adalah seorang pakar dan ahli jantung dari Universitas Sriwijaya di Palembang, dan beberapa kali pula beliau telah hadir di forum ini. Dan insya Allah kita akan menghadirkan pula sahabat kita, Dr. Doni Firman, adalah dokter di mana saya berkonsultasi dengan beliau yang menangani saya dengan indikasi permasalahan jantung ini. Mudah-mudahan atas apa yang disampaikan oleh beliau berdua pada pagi hari ini dapat memberikan pencerahan bagi kita semuanya. Dan baiklah, semoga seluruh doa harapan pinta yang telah kita antarkan dalam forum ini bersama doa-doa khusus yang kita miliki masing-masing, semoga Allah ijabahkan, semoga Allah kabulkan, dan Allah berikan yang terbaik untuk kita semuanya. Dan sama-sama kita membaca Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oh iya, satu hal lagi Bapak dan Ibu, kita mensyukuri pula untuk Ibu Pung, senior kita, usianya 83 tahun kini, pada tanggal 12 kemarin. Bahagia sekali kita mendapati Ibu Pung sehat walafiat dan selalu menyertai kita dalam forum ini. Semoga Ibu Pung Allah berikan umur yang barokah, kesehatan yang prima, terus menyemangati kita semuanya Ibu Pung. Kami sayang Ibu Pung. Al-Fatihah untuk Ibu Pung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا 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 بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا لا
يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار أو تكون لك جنة من نخيل وعنب أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها
تفجيرا. وإن فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله. كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله. أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. أو تكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى أو ترفع أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. 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 قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا.
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim.